Baik, selamat siang untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Yang ada sebelumnya, ada baiknya untuk kita perkenalkan diri. Nama saya Fitri Simanjuntak dengan sebagai moderator, dan teman saya Cynthia Malau sebagai moderator. Saya mengajarkan sebagai administrator. Saya Wanda Malau sebagai pembuat. Saya Rolita Bersarina sebagai penyaji. Baik, puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Osko Sijabat sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar SD. Baik, berikut kita dengarkan presentasi dari Rolita Bersarina. Baiklah, terdapat menurut saya itu pengaruh metode demonstrasi terhadap hasil belajar IPA kelas di SD atau akibat Berapa latar belakang? Pendidikan merupakan salah satu landasan utama dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda dipersiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan serta berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan ilmu pengetahuan alam atau IPA sekolah dasar merupakan komponen penting dalam kurikulum pendidikan dasar. Tujuan pembelajaran IPA di SD adalah untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep dasar ilmu, pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis serta ilmiah. Namun, banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep ini. Hal ini sering disebabkan oleh metode pelajaran yang kurang efektif, di mana fokus pembelajaran pada teori dan hafalan dibandingkan praktik. Salah satu metode yang dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran IPA adalah metode demonstrasi. Metode ini sebagai guru yang menunjukkan secara langsung suatu proses atau fenomena di depan siswa. Penerapan metode demonstrasi sangat relevan dalam pembelajaran IPA di kelas di SD, di mana siswa berada pada tahap pengembangan kognitif konkret operasional. Menurut teori Piaget, pada tahap ini siswa lebih mudah memahami konsep jika mereka melihat contoh konkret dan melakukan pengamatan secara langsung. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah, yaitu bagaimana pengaruh metode demonstrasi terhadap hasil belajar siswa kelas SD dalam mata pelajaran IPA. Di mana tujuan penelitiannya adalah berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa pengaruh metode demonstrasi terhadap hasil belajar siswa kelas 3 dalam pelajaran IPA. Manfaat penelitian bagi siswa. Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa kelas SD dalam memahami konsep-konsep IPA dengan lebih baik melalui metode demonstrasi yang interaktif dan menarik. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran mereka dengan menggunakan metode demonstrasi yang lebih efektif dalam menyampaikan materi pelajaran di dalam kelas. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur pendidikan mengenai efektivitas metode demonstrasi dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Juara penelitian adalah hasil akhir yang diharapkan dari suatu penelitian. Maka dari itu, juara pada penelitian ini yaitu penelitian dapat menjadi referensi bagi guru, peneliti lain atau pihak sekolah untuk mengembangkan metode pembelajaran yang efektif. Kajian pustaka. Di satu kajian biologis atau pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyajikan materi pembelajaran baik secara individu maupun dalam kelompok. Menurut Basri dan Lestari tahun 2019 halaman 24. Metode pembelajaran merujuk pada pendekatan yang diambil guru dalam interaksi dengan siswa selama proses pengajaran. Pengertian metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara untuk menyajikan materi yang menunjukkan atau memperagakan suatu proses, situasi atau objek tertentu yang sedang dipelajari, baik secara nyata maupun tiruan, beserta penjelasan misalnya. Tujuan metode demonstrasi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai metode demonstrasi, tujuan penggunaan metode ini dan pelajaran adalah agar siswa dapat secara langsung melihat hubungan antara konsep materi yang dipelajari dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah metode demonstrasi. Prosedur metode demonstrasi menurut beberapa pakar adalah sebagai berikut.
Menurut Hasibuan dan Muziono, langkah-langkah sistematis dalam penerapan metode demonstrasi meliputi: 1. Guru menginformasikan kompetensi yang ingin dicapai. 2. Guru memberikan gambaran umum tentang materi yang akan disampaikan. 3. Menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan dan melakukan demonstrasi. 4. Memilih salah satu siswa untuk melakukan demonstrasi sesuai skenario yang telah disiapkan. 5. Semua siswa memperhatikan dan menganalisis demonstrasi yang dilakukan. 6. Setiap siswa menyampaikan hasil analisis serta pengalaman siswa yang melakukan demonstrasi. Penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya dalam studi ini bertujuan untuk memberikan dasar acuan dalam pengembangan pemikiran dan analisis. Dalam penelitian ini yang berjudul penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan pemahaman peserta didik pada pelajaran IPA dipastikan merujuk pada 3 penelitian terdahulu. 1. Menurut Kosmas Kobol tahun 2018, dalam skripsinya yang berjudul penggunaan metode demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran IPA di SD Negeri Pamangkuan, Kecamatan Kalawan. Penulis menunjukkan bahwa metode demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa di pembelajaran sains. Data dikumpulkan melalui tes, kuesioner, dan implementasi. Yang kedua, menurut Bung Imam Faisal tahun 2018, dalam penelitian berjudul penerapan metode Riyadi dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada bidang studi SKI kelas 6 di MTS Negeri Padang Barat Kiri. Yang menggunakan pendekatan kualitatif, penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen. 3. Menurut Siti Fazlia tahun 2018, dalam skripsinya berjudul penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran tinggi di Madrasah Abtidaiyah Al-Khairat Kiri. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen. 3 penelitian di atas menunjukkan berbagai metode yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya untuk memudahkan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitian ini pada penerapan metode demonstrasi dalam mata pelajaran IPA kelas 3 SD. Kerangka konseptual. Seorang guru, orang-orang pengajar, penyumbang, atau siswa sekalipun memperlihatkan pada seluruh kelas suatu proses hipotesa diuji keberadaannya. Kemudian dengan menafsirkan untuk membuat kesimpulan demikian itu demonstrasi dapat mengatasi masalah dan pembelajaran IPA di kelas 3 SD. Para siswa menjadi lebih aktif dan diharapkan terjadi peningkatan belajar. Langkah konseptual, belajar ilmu pengetahuan alam, bekerjasama siswa kelas 3 SD. Hipotesis tindakan. Berdasarkan kajian teori, kajian hasil penelitian yang relevan dan kerangka berpikir diharapkan hipotesis tindakan sebagai berikut. Dengan menerapkan metode pembelajaran demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar IPA kelas 3 SD akan lebih bagus. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, jenis eksperimental, dan demonstrasi. 2. Lokasi penelitian. Berdasarkan judul penelitian pengaruh metode demonstrasi dan hasil belajar di kepala siswa kelas 3 SD akan berkelas tahun ajaran 2004-2025, maka penelitian ini dilaksanakan di SD atau BP Batu Opak. 3. Waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober tahun 2004. 4. Variabel penelitian. Berikut variabel penelitian pada penelitian ini. 1. Variabel independen atau X adalah variabel yang dimanipulasi atau dikendalikan oleh peneliti untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Variabel independen atau X pada penelitian ini yaitu penerapan metode demonstrasi. Kedua, variabel independen atau Y adalah variabel yang nilainya berubah akibat pengaruh variabel bebas atau dependen. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu pemahaman peserta didik. 3. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan oleh peneliti untuk meminimalkan pengaruh variabel lain terhadap variabel penelitian. 5. Teknik pengukuran data. 1. Dokumentasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran IPA dengan metode demonstrasi. Berdasarkan perbuatan dan pengalaman peserta keyakinan sendiri, dokumen tersebut mencatat informasi catatan, foto, kegiatan
tentang teknik analisis data. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian hasil dari peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada kelas 3 SD hari 24, jenis penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Uji persyaratan. Uji independen tes. Hipotesis statistik merupakan dugaan atau pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. HO tidak ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan metode demonstrasi terhadap hasil belajar peserta didik dan menggunakan metode sama terhadap hasil belajar peserta didik. HA terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan metode demonstrasi terhadap hasil belajar peserta didik dengan penggunaan metode selama terhadap hasil belajar peserta didik. Baik, terima kasih kepada penyaji yang sudah memperhatikan proposalnya dengan baik. Nah, sekarang saya berikan waktu kepada pembanding 1 dan pembanding 2 untuk memberikan kritik saran atau pertanyaan selama 10 menit. Baik, saran dari saya dari salah peneliti itu dalam file dokumen penelitian terdahulu, coba peneliti jelaskan dalam pengertian keuntungan Faisal terdapat kelas 8 di MTS Negeri Kalibarat JD. Apakah itu emang kelas 8 atau kelas 6 SD? Karena timnya bilang kelas 6. Itu kan Pertanyaannya yaitu dari saya adalah apakah dari penelitian pengaji yaitu terdapat penilaian rata-rata hasil belajar siswa hasil belajar IPA siswa setelah diterapkan metode demonstrasi. Baik, saya persilakan kepada pembanding 2. Pertanyaan saya adalah, menurut penyaji, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil belajar IPA siswa kelas ini? Menurut penyaji, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam hasil belajar IPA siswa sebelum dan sesudah penerapannya metode demonstrasi? Baik, terima kasih kepada pembanding 1 dan pembanding 2. Sekarang saya berikan waktu kepada penyaji untuk mencari jawaban selama 5 menit. Baik, sekarang saya persilakan kepada penyaji untuk memberikan tanggapan kepada pembanding 1 dan pembanding 2. Saya berikan waktu 5 menit. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari pembanding 1 dan pembanding 2. Pertanyaan pembanding 1 yaitu, apakah terdapat peningkatan nilai rata-rata hasil belajar IPA siswa setelah diterapkannya metode demonstrasi? Menurut saya, ya, umumnya terdapat peningkatan nilai rata-rata hasil belajar IPA siswa setelah diterapkannya metode demonstrasi. Karena banyak penelitian telah membuktikan bahwa metode demonstrasi memiliki dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran ini. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain: 1. Demonstrasi menyajikan konsep dan lebih konkret dan mulai pahami siswa melalui pengamatan langsung. 2. Siswa dapat memperoleh pengalaman langsung tentang fenomena alam sehingga konsep yang dipelajari menjadi lebih mudah dan menarik. Demonstrasi yang menarik dapat meningkatkan minat dan memotivasi siswa dalam belajar IPA. Siswa diajak untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga pemahaman konsep menjadi lebih mendalam. Saya akan menjawab pertanyaan dari pembanding 2. Pertanyaannya yaitu, menurut penyaji, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam hasil belajar IPA siswa sebelum dan sesudah menerapkan metode demonstrasi? Menurut saya, ya. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil belajar IPA siswa sebelum dan sesudah penerapan metode demonstrasi. Karena demonstrasi memberikan
visualisasi konkret dari konsep abstrak yang sudah dijelaskan hanya dengan kata-kata. Hal ini membantu siswa membangun pemahaman yang lebih kuat dan bermakna. Demonstrasi membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Melalui demonstrasi, siswa lebih terlatih dan mudah mengamati, menanya, dan berpikir kritis yang merupakan keterampilan penting dalam pembelajaran itu. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapan dari penyaji. Baik, apakah audiens ada yang ingin bertanya? Baik, tidak ada. Baik, saya persilakan kepada Nontulen untuk membacakan berita acara pada hari ini. Saya berikan waktu 5 menit. Baiklah, saya akan membacakan berita acara pada hari ini, yang dimana judul proposalnya adalah pengaruh metode demonstrasi terhadap hasil pelajar IPA siswa kelas 3 SD di HKBP Batu 5. Batu 4. Batu 4. Penyaji Rolitas Dolo Saribu. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, menurut penyaji apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil pelajar IPA siswa sebelum dan sesudah penerapan metode demonstrasi? Kemudian penyaji menjawab, iya, umumnya terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil pelajar IPA siswa sebelum dan sesudah penerapan metode demonstrasi. Karena demonstrasi memberikan visualisasi konkret dari konsep abstrak yang sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata. Hal ini membantu siswa membangun pemahaman yang lebih kuat dan bermakna. Demonstrasi membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Melalui demonstrasi, siswa dilatih untuk mengamati, bertanya, dan berpikir kritis yang merupakan keterampilan penting dalam pembelajaran IPA. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah terdapat peningkatan nilai rata-rata terhadap hasil belajar IPA siswa setelah diterapkannya metode demonstrasi? Jawabannya, ya, pada umumnya terdapat peningkatan nilai rata-rata hasil belajar IPA siswa setelah diterapkannya metode demonstrasi. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa metode demonstrasi memiliki dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain, yang pertama adalah demonstrasi menyajikan konsep abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami siswa melalui pengamatan langsung. Pengamatan langsung siswa dapat memperoleh pengalaman langsung tentang fenomena ilmiah, sehingga konsep yang dipelajari menjadi lebih mudah dan bermakna. Metode demonstrasi yang menarik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar IPA. Siswa diajak untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga pemahaman konsep menjadi lebih mendalam. Peserta yang hadir pada saat ini adalah 16 orang. Sekianlah hasil berita acara dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Nontulen. Di sini sekarang saya persilakan kepada penyaji untuk memberikan sepatah dua kata kepada peserta presentasi pada hari ini. Baiklah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi pada sore hari ini. Jika ada lagi kesalahan, terima kasih. Baik, berarti sudah seminar proposal dari Rolitas Dolo Saribu. Kepada semua yang berpartisipasi pada hari ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Oleh